Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan belajar hemat dari orang Jerman. Jika kamu ingin hidup hemat, ini ada tips keuangan dari orang Jerman yang patut ditiru. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu setiap dengar negara Jerman? Kebanyakan dari kita pasti akan menjawab negara maju dengan teknologi yang canggih dan akses pendidikannya yang sangat baik untuk belajar dari negara manapun. Tapi mungkin kamu tidak tahu, kalau Jerman juga termasuk salah satu negara yang paling hemat. Warga Jerman memang terkenal sangat hemat. Berdasarkan informasi yang diberitakan media Jerman, setiap warga Jerman rata-rata menabung 10% dari penghasilannya. Pemerintah setempat juga diberitakan menganjurkan para warganya untuk berbelanja agar indeks ekonomi negara tersebut meningkat. Hal tersebut difaktori akibat bank-bank di Jerman yang merasa kesal karena warga sana memiliki begitu banyak deposito di dalam tabungan mereka. Usut punya usut, perilaku hemat masyarakat Jerman sudah tertanam dari lama. Robert Muscala, seorang seniman, membenarkan pernyataan tersebut. Melalui pamerannya, ia mengungkap sejarah menabung di Jerman telah dimulai dari awal abad ke-19. Terus bagaimana caranya mempraktikkan hidup hemat ala orang Jerman? Mari kita rangkum kebiasaan yang bisa kamu aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari pemakaian kartu kredit. Di zaman sekarang, kita sudah beralih ke cashless society yang biasanya menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Tapi 80% transaksi di Jerman masih dilakukan secara cash. Karena kebanyakan orang Jerman justru lebih suka membayar sesuatu dengan tunai ketimbang kredit. Malah kebanyakan toko di sana tidak menyediakan sistem pembayaran pakai kartu. Ini benar-benar mengejutkan. Padahal kan lebih praktis pakai kartu. Tapi orang Jerman anti sekali berbagi data ke orang lain. Buat mereka, keamanan dan privasi data jauh lebih penting dibanding dengan kemudahan yang ditawarkan dari penggunaan kartu atau sistem cashless. Dikatakan bahwa kebanyakan dari warga Jerman mengakui kalau membayar dengan cash, maka mereka lebih mampu mengontrol keuangan. Menurut saya sih memang betul. Dengan membayar tunai, kamu bisa tahu berapa banyak pengeluaran kamu. Sedangkan dengan kartu, kamu merasa masih punya banyak uang, padahal uangmu semakin berkurang dan utangmu justru bertambah. Belum lagi ada bunganya. Kedua, mengurangi belanja online. Di Jerman, pertumbuhan e-commerce tidak segencar seperti di negara-negara lain. Oleh karenanya, budaya belanja online pun tidak semasif layaknya Indonesia. Bahkan dibandingkan Inggris, Jerman justru punya presentasi transaksi belanja online yang lebih rendah. Cara orang Jerman dengan mengurangi belanja online ini bisa kamu aplikasikan agar kantong lebih hemat. Tidak bisa dipungkiri, belanja online adalah salah satu faktor yang membuat kantong kita bocor karena penawaran yang sangat menarik. Mungkin nominal belanjanya sedikit, tapi karena sering sekali membeli setiap ada promo dan diskon. Mari kita kontrol diri masing-masing untuk membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan karena tren semata. Ketiga, menjadikan menabung sebagai kebiasaan. Seperti yang sudah disinggung di awal, masyarakat Jerman mulai menabung sejak awal abad ke-19. Pemerintah negara tersebut mendoktrin masyarakatnya soal betapa pentingnya menabung. Selain untuk mempersiapkan masa depan, menabung dinilai sebagai wujud patriotisme masyarakat untuk berkontribusi kepada negara yang saat itu membutuhkan biaya perang. Baru setelah Perang Dunia usai, bank-bank di Jerman mengganti slogan mereka dan menjelaskan bahwa kegiatan menabung adalah gaya hidup, bukan kewajiban patriotik. Akibat dari doktrin tersebut, masyarakat Jerman mulai terbiasa untuk menabung dalam keadaan apapun. Fenomena di Jerman ini membuktikan bahwa perlu proses yang membutuhkan waktu untuk menjadikan menabung sebagai sebuah kebiasaan. Di Jerman sendiri, pemerintah harus mendoktrin terlebih dahulu dengan membawa embel-embel patriotisme agar masyarakatnya gemar menabung.
Namun kebiasaan ini justru telah menjadi aktivitas turun-menurun sampai saat ini. Keempat, investasi properti. Meskipun gemar menabung, orang Jerman justru sangat konservatif dalam urusan investasi. Mereka lebih suka berinvestasi di properti dibandingkan pasar modal. Bagi mereka, investasi di properti cenderung lebih aman dibandingkan di pasar modal yang terkesan gambling alias untung-untungan. Menurut saya tidak ada salahnya buat investasi di pasar modal, tapi bagi kamu yang masih pemula dan belum punya ilmu serta analisis yang mumpuni terkait investasi di pasar modal, mungkin investasi di properti akan menjadi opsi yang lebih aman. Boleh juga untuk melakukan diversifikasi investasi, misalnya dengan menyisihkan 30% untuk KPR dan 10% untuk ditanamkan di pasar modal. Kelima, menjamu tamu sesuai kapasitas. Di Indonesia, tamu selalu dijamu bagaikan raja. Bahkan tidak jarang melihat sang tuan rumah sampai rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan ini itu demi menjamu si tamu. Di Jerman, justru ada adab bertamu sendiri yang cukup unik. Mereka yang datang bertamu wajib membawakan sesuatu. Jadi tidak ada istilah datang bertamu ke rumah orang dengan tangan kosong. Semisal kamu lagi bertamu di rumah orang Jerman, jangan sekali-sekali menjawab, tidak usah repot-repot pas ditawarin minum. Kalau kamu bilang begitu, pasti tidak akan disuguhi apa-apa. Meski kamu seharian bertamu di sana, kamu tidak akan dikasih minum setetes pun, kecuali kamu minta sendiri. Mungkin kamu pikir orang Jerman pelit. Sebenarnya mereka bukan pelit, tetapi mereka punya prinsip untuk menghemat dompet bagi diri sendiri. Tips ini bisa dipraktekkan, tetapi jangan sampai kamu menjadi pelit. Setidaknya kamu tahu kemampuan dompetmu saat ingin menjamu atau mentraktir orang lain. Kalau terlalu royal, malah akan membuat kamu sengsara nantinya. Itulah tips keuangan ala orang Jerman. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.